warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Aliana Diva dengan NIM G00250034 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal, khususnya vertebrae, plexus brachialis, dan regiofemoralis. Di kolumna vertebralis sendiri memiliki 33 osa. Yang ada 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracicae, 5 vertebrae lumbales, 5 vertebrae sacralis yang dia mengalami penyatuan menjadi os sacrum. Kemudian ada 4 vertebrae coccyx yang mengalami penyatuan menjadi os coccyx. Terus ciri umum dari vertebrae dia itu ada 2 bagian, yaitu corpus vertebrae sama arcus vertebrae, di mana corpus dan angulusnya ini akan membentuk foramen vertebralis, yang dimana dia akan dilewati oleh medulla spinalis. Nah, di arcus vertebrae dia itu punya 7 prosesus. Ada 2 prosesus transversus, kemudian ada 1 prosesus spinosus, kemudian ada yang prosesus artikular yang superior ada 2, prosesus artikular yang inferior juga ada 2. Nah, selain itu juga ada pediculus dan lamina. Selanjutnya dari vertebrae cervicalis dulu, ini adalah bentuk yang tipikal. Dia itu dari VC3 sampai VC6. Ciri-cirinya itu dia punya prosesus transversusnya itu punya foramen transversarium yang dia bakal dilewati sama arteri vena vertebralis. Kemudian dia si korpusnya itu bentuknya kecil dan lebar. Kemudian dia foramen vertebralnya dia bentuknya segitiga. Kemudian dia prosesus spinosusnya itu kecil dan bifida. Nah, kemudian ini adalah vertebrae cervicalis 1 atau os atlas. Nah, dia tuh ciri-cirinya dia tuh nggak punya prosesus spinosus dan dia juga nggak punya korpus. Nah, kemudian dia tuh punya yang namanya fovea dentis dan fascias articularisnya ini fascias articularis inferiornya ini gede. Dia itu bakal berartikulasio dengan os axialis, membentuk atlanto axialis. Bener nggak ya? Kemudian ini ada yang VC2 atau os aksial. Dia itu ciri-cirinya dia tuh punya dens yang disebut prosesus odontoideus yang terdiri dari apex dentis. Kemudian ada prosesus articularis superior. Nah, ciri-ciri lainnya itu dia itu prosesus spinosusnya besar, kuat, dan bifida. Kemudian ini adalah VC7, di mana ciri-cirinya adalah dia prosesus spinosusnya itu menonjol, paling menonjol. Kemudian dia tuh prosesus transversusnya itu menonjol gede, tapi dia foramen transversariumnya malah kecil karena dia cuma dilewati sama vena vertebralis. Kemudian ini yang vertebrae thoracica, itu dia ciri-cirinya itu korpusnya bentuknya kayak jantung. Kemudian dia itu foramen vertebralnya itu dia kecil dan bulat. Terus dia itu prosesus spinosusnya itu panjang tapi miring. Nih. Terus dia itu ada fovea yang bakal berartikulasio dengan costae. Seperti ini ada fovea costalis superior sama inferior. Dia bakal berartikulasio dengan fascias articularis capitis costae, membentuk artikulasio capitis costae. Kemudian ada fovea costalis prosesus transversi, dia akan berartikulasio sama fascias articularis tuberculi costae yang akan membentuk artikulasio costo-transversaria. Kemudian, nah VTH itu yang atipikal itu cuma di VTH 12, di mana dia itu si prosesus transversusnya dia itu
terjadi 3 penonjolan. Ada tuberculum superior atau processus mammillaris, kemudian ada tuberculum inferior atau processus accessorius, kemudian juga ada tuberculum lateralis. Kemudian vertebrae lumbale, dia itu ciri khasnya itu si korpusnya itu bentuknya besar dan itu dia kayak ginjal. Nah, ciri-ciri lainnya itu dia itu nggak punya foramen transversarium. Terus dia itu foramina vertebranya itu bentuknya segitiga. Nah, dia itu juga pedikulusnya kuat, terus laminanya tebal. Kemudian yang atipikal itu dia ada di VL5, di mana dia itu proses spinosisnya itu kecil. Ini kan besar ya, ini kecil. Terus dia itu bagian ventralnya itu lebih rendah daripada bagian dorsal. Kemudian di sini itu juga terdapat di VL5 itu terdapat pelekatan ligamentum ilio-lumbale. Kemudian vertebrae sacrales atau sacrum, dia ada promontorium. Kemudian dia ada foramina sacralia anteriora. Nah, foramina sacralia anteriora itu adalah derivat dari foramen intervertebralis, di mana dia itu akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis. Kemudian ini ada linea transversae, itu adalah derivat dari discus intervertebralis. Kemudian di fascias dorsalnya itu ada fascias auricularis, dia itu bakal bersendi sama os ilium menjadi articulatio sacroiliaca. Kemudian di sini ada crista sacralis mediana, itu adalah derivat dari proses spinosus. Kemudian ada crista sacralis lateralis, itu adalah derivat dari processus transversum. Kemudian ada foramina sacralia posteriora yang adalah derivat dari foramen intervertebralis, di mana dia itu tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Selanjutnya vertebrae coccygeae itu ada bagian cornucoccygeum, kemudian ada vertebrae coccygeae 1, vertebrae coccygeae 2, ada vertebrae coccygeae 3 sampai 5. Nah, kemudian kalau dari dorsalnya itu dia kayak gini. Kemudian di ligamenta ada yang pertama ligamenta interspinosus, itu di antara processus spinosus. Kemudian ada ligamentum flava, dia itu di antara vertebranya gitu. Kemudian ada anterior ligamentum longitudinal anterior, yang dia itu fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dari vertebrae. Kemudian ada ligamentum longitudinal posterior, dia itu fungsinya untuk mencegah terjadinya hernia nucleus pulposus. Kemudian ada ligamentum nuchae, yang dia itu dari protuberansia occipitalis externa sampai processus spinosus vertebrae processus spinosus vertebrae cervicalis 7. Kemudian ada si ligamentum nuchae ini bakal berlanjut menjadi ligamentum supraspinosus. Jadi dia yang di atasnya si proses spinosus. Kemudian articulatio. Nah, articulatio ada yang pertama articulatio uncovertebral, di mana dia itu dibentuk oleh processus uncinati di VC3 atau VC4 sampai 6 atau VC7. Nah, dia itu bakal terbentuk lubang kecil yang dimana itu sebagai tempat pembentukan osteofit di masa tua. Nah, kemudian ada articulatio zygophysialis, yang dimana dia itu terbentuk dari processus articularis superior dan processus articularis inferior. Kemudian di sini ada articulatio atlanto-occipitalis, yaitu antara fascias articularis
superior os atlas sama condylus occipitalis, yang dimana dia akan ngebentuk gerakan ya gitu. Kemudian ada articulatio atlanto-axialis, yaitu terbentuk dari os atlas sama os aksial. Nah, dia itu bakal membentuk gerakan tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis. Nah, dari medulla spinalis itu kan saraf-sarafnya keluar berbentuk untayan-untayan yang disebut plexus. Nah, plexus brachialis sendiri itu dari C5 sampai T1. Nah, plexus brachialis dia itu bakal mengalami pertemuan di yang namanya truncus. Nah, truncus sendiri itu dia bakal terbagi menjadi dua divisi, kayak bercabang jadi dua divisi. Yaitu ada divisi yang anterior sama posterior. Jadi si truncus superior itu punya divisi anterior, punya divisi posterior. Begitu juga yang truncus medius sama inferior. Nah, kemudian dari divisi-divisi truncus tadi itu dia bakal mengalami penyatuan yang disebut fasciculus atau cords, di mana divisi anterior dari truncus superior sama truncus medius media akan membentuk fasciculus lateralis. Kemudian yang divisi anterior truncus inferior dia itu bakal membentuk fasciculus yang medialis. Kemudian semua divisi posterior itu akan membentuk fasciculus yang posterior. Nah, dari fasciculus tadi dia itu ada percabangannya. Yang dari fasciculus lateralis dia itu bakal bercabang menjadi nervus thoracalis lateralis, kemudian menjadi nervus musculocutaneus, kemudian menjadi nervus medianus. Kemudian yang fasciculus medialis dia itu akan bercabang menjadi nervus thoracalis medialis, kemudian nervus cutaneus brachymedialis, kemudian nervus cutaneus antebrachymedialis, kemudian nervus ulnaris sama nervus medianus yang radix medial, yang tadi itu radix lateral. Kemudian yang fasciculus posterior dia itu bakal jadi nervus subscapularis yang superior dan inferior. Kemudian dia akan jadi nervus radialis, kemudian nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai regio femoralis, dimulai dari os femur, yaitu os yang ada di regio femoralis. Dia itu bagiannya ada yang epifisis proximal, diafisis sama epifisis distal. Nih. Kemudian dari epifisis proximal yang tampak anterior dulu, dia ada caput femoris. Dia itu bakal bersendi sama acetabulum os coxae membentuk articulatio coxae. Kemudian ada fovea capitis femoris, itu kayak di ujung dari caput femoris ini dia tempat pelekatan ligamentum capitis femoris. Kemudian ada caput, ada kolum, ini kolum femoris. Kemudian dia ada trochanter mayor. Trochanter mayor itu untuk pelekatan otot-otot gluteus. Kemudian ada cekungan, ini ada fossa trochanterica. Terus ini ada trochanter minor, itu pelekatan musculus iliopsoas. Di antara trochanter mayor sama trochanter minor ada linea intertrochanterica. Kemudian di bagian tampak posterior ada trochanter mayor, ada ini tuberculum quadratum. Kemudian ya ini fossa trochanterica, trochanter minor. Kemudian ada linea pectinea. Nah, linea pectinea itu untuk pelekatan musculus pectineus. Kemudian di bagian diafisis ini di anterior ada corpus femoris, kemudian di posterior ada tuberositas glutea yang menjadi pelekatan musculus gluteus maximus. Kemudian ada linea aspera. Linea aspera ini tuh dia bagian dari linea terminalis. Dia itu berfungsi untuk pelekatan banyak otot paha. Nah, dia tuh bakal bercabang jadi dua. Dia ada yang linea supracondylaris medialis sama linea supracondylaris yang lateralis. Kemudian di epifisis yang distal itu yang di bagian tampak anterior dulu ada epicondylus. Ini ada epicondylus medialis, ini epicondylus lateralis. Kemudian di sini ada fascia patellaris, di mana itu dia tempat ada pelekat kayak melekatnya si patella itu. Terus
Di bagian tapak posterior ada condylus medialis, condylus lateralis, kemudian cekungan di antara dua condylus, fossa intercondylaris. Kemudian di sini ada fascia poplitea musculi di regio femoralis. Ini dari regio femoralis yang anterior itu dia ada musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas itu terdiri dari musculus psoas major et minor sama musculus iliacus. Nah, insersionya ada di trochanter minor os femur. Kemudian mereka itu yang musculus iliacus ini diinervasinya sama nervus femoralis. Kalau yang psoas major et minor dia sama plexus lumbalis. Kemudian ini ada quadriceps femoris. Dia itu ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, medialis sama intermedius. Nah, yang mereka berempat ini itu mereka itu diinervasi sama sama nervus femoralis. Lanjut, ini ada musculus sartorius yang panjang ini, dia itu origonya di sias, insersinya ada di condylus medialis os tibiae. Kemudian dia itu inervasinya adalah nervus femoralis. Kemudian ada musculus tensor fasciae latae, origonya sias, insersinya condylus lateralis os tibiae. Dia itu inervasinya adalah nervus gluteus supercilius. Kemudian di sini ada musculus pectineus, musculus adductor brevis, musculus gracilis, musculus adductor longus, musculus adductor magnus sama musculus obturator externus. Nah, yang musculus gracilis, kemudian musculus adductor longus sama adductor brevis itu dia inervasinya adalah nervus obturatorius. Kemudian yang adductor magnus dia itu inervasinya nervus obturatorius sama nervus ischiadicus. Kemudian yang musculus obturator externus itu dia inervasinya adalah nervus obturatorius. Kemudian yang musculus pectineus dia itu inervasinya adalah nervus femoralis. Kemudian selanjutnya di bagian posterior dia ada yang namanya hamstring. Itu dia ada biceps femoris, ada yang long head atau caput longum, ada yang caput brevis. Nah, yang caput longum itu dia inervasinya adalah pars tibialis nervus ischiadicus. Kalau yang caput brevis dia itu pars peroneus communis nervus ischiadicus. Kemudian yang semitendinosus sama semimembranosus itu adalah inervasinya nervus ischiadicus. Happy, happy, happy.